Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Triulandari dalam program Berita JOS. Di Treskrimsus Polda Jambi berhasil ungkap sindikat perdagangan emas ilegal hasil penambang emas tanpa izin di Jambi. Sebanyak 6 orang pelaku yakni IW warga Kota Bengkulu, MM dan DP warga Sarolangun, HG dan IM warga Bengkulu dan AS warga Kota Padang, Sumatera Barat berhasil diringkus petugas di tempat berbeda. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dani Setiono menjelaskan, sindikat perdagangan emas ilegal ini dilaksanakan secara bertahap. Berawal dari tersangka Didi, membeli emas dari para penambang kemudian dijual ke pelaku Hendra Giromiko yang berada di Provinsi Bengkulu. Pelaku Hendra kemudian memerintahkan dua anak buahnya yakni Irwanto alias Iwan dan oknum polisi berinisial MM untuk menjemput emas tersebut. Kemudian setelah tiba di Bengkulu, nantinya emas murni akan kembali diolah atau dilakukan pemurnian sebelum akhirnya dijual kembali ke pelaku Arnis Saleh, pemilik toko emas di Kota Padang, Sumatera Barat. Di Padang dilakukan proses pemurnian akhir dan pencetakan akhir berbentuk emas batangan. Setelah itu, emas kembali dijual kepada pemodal bernama Mulyadi yang berada di Jakarta. Kemudian emas batangan dikirim kembali ke Surabaya untuk diolah menjadi perhiasan. Sigit menjelaskan perhiasan hasil perdagangan emas ilegal tersebut dijual ke wilayah Pulau Jawa bahkan ke luar negeri. Hasil pemeriksaan, diketahui omset dari jaringan perdagangan emas ilegal yang berhasil diungkap oleh timnya mencapai miliaran rupiah. Tidak tanggung-tanggung dalam satu bulannya hasil penjualan emas hasil ilegal mining tersebut mencapai 25 sampai dengan 30 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Sigit setelah timnya yang dipimpin langsung oleh Panit 3 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jambi Ibdarim Hotnainggolan berhasil meringkus 6 orang pelaku. Mereka merupakan jaringan perdagangan emas ilegal hasil dari para penambang emas tanpa izin di wilayah Sarolangun yang sudah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Diberitakan sebelumnya satu orang oknum polisi dari Polda Bengkulu berinisial MM dan berpangkat Bribka ditangkap di Treskrimsus Polda Jambi setelah terlibat dalam perdagangan emas hasil tambang ilegal di Jambi. MM ditangkap bersama satu orang rekannya bernama Irwanto alias Irwan warga Provinsi Bengkulu. Saat itu, kedua pelaku sedang membawa 3.148,82 gram atau sekira 3 kg emas hasil peti menggunakan kendaraan roda 4 Pajero Sport warna putih mutiara dengan nomor polisi BD1057EA. Tidak hanya itu, petugas juga turut sita uang tunai yang akan digunakan untuk membeli emas hasil peti. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Setiono mengatakan, dalam kasus perdagangan emas ilegal ini, oknum polisi berpangkat Bribka tersebut berperan sebagai pengawal saat pengiriman emas hasil peti dari Sarolangun menuju ke Provinsi Bengkulu. Kata Sigit, jaringan perdagangan emas ilegal ini beroperasi di wilayah Sarolangun dan hasil penambang dikumpulkan untuk kemudian dijual ke wilayah Bengkulu. Sigit menjelaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku yang terlibat dalam aktivitas peti di Jambi. Berhasil mengamankan 2 pelaku, petugas kembali bergerak dan menangkap satu pelaku lainnya bernama DP warga Sarolangun. D kembali ditangkap dan petugas terus melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil meringkus satu orang pemodal utama bernama Indra Mulyadi yang berada di Jakarta. Sementara satu pelaku lainnya yakni HG yang memerintahkan 2 anak buahnya yakni oknum polisi berinisial MM dan IW untuk menjemput emas dari Sarolangun tersebut langsung menyerahkan diri ke Mapolda Jambi. Sementara pelaku terakhir yakni AS warga Kota Padang, Sumatera Barat yang membeli emas dari HG juga turut diamankan dalam jaringan ini. Penangkapan dan pengungkapan jaringan perdagangan emas ilegal hasil ilegal mining ini sendiri dipimpin langsung oleh Panit 3 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jambi, Ibdarim Hotnainggolan. Kini barang bukti emas dan uang miliaran rupiah tersebut telah diamankan di Mapolda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.